Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah dari kelas 01 SKMB 002. Di sini saya sedikit menjelaskan dari pertemuan habis UTS sampai pertemuan habis UAS ya. Langsung saja kita masuk ke PPT-nya, dosen pengampu pusat. Yaitu kita mulai dari pertemuan 11. Dasar ya. Dasar untuk Officer. Pengertian mikroskop Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh mikroskop yang digunakan untuk membuat pola dan analisis data dalam bentuk tabel ataupun spreadsheet. Rangka-rangka membuka mikroskop Excel. Yang pertama, tekan ikon start pada pojok kiri bawah, pilih alur program, selanjutnya arahkan pada folder mikroskop Excel, lalu pilih aplikasi mikroskop Excel. Pasti sudah tahu ya jika di laptop kita ada aplikasi mikroskop Excel. Misalnya ada mikroskop Excel, nanti di situ langsung kebuka mikroskop Excel-nya. Seperti kayak gini. Saya sudah membuka aplikasinya ya. Next, ini ada rangka-rangka yang diberikan sama dosen saya ya. Penjelasan menu mikroskop pada nama ikon button office buat fungsi button ini menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah save, open, new, print, and close. Dan yang selanjutnya ada nama ini QIT, Quick Access Toolbar. Fungsinya adalah untuk undo and redo. Dan selanjutnya menu bar. Menu bar ini tidak jauh berbeda dengan mikroskop Office Word. Menu bar pada Excel terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah menu title bar. Dan selanjutnya adalah title bar, pemberian judul dokumen. Jadi sebelum masuk ini kita namain dulu dokumennya ya. Lalu toolbar, fungsinya adalah pemberian pemerintah sesuai dengan ikon dan banyak macamnya. Selanjutnya ada kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Yang selanjutnya ada baris. Baris ini fungsinya baris dari 1 sampai 9.999 tambah ya. Yang selanjutnya penjelasan pada menu mikroskop Excel. Tab worksheet, penjelasannya yang bekerja mikroskop Excel biasanya terdapat 3 sheet. Lalu selanjutnya insert worksheet, penambahan lembar kerja baru. Kita tambah. Lalu status bar, pemberitahuan tentang lalu dokumen area yang bekerja mikroskop Office Excel. Selanjutnya horizontal scroll bar, geser layar ke kiri atau ke kanan.
Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau ke bawah, lalu tampilkan layar. Preview layar dapat menghilangkan garis ruler. Selanjutnya zoom. Zoom ini untuk menampilkan ukuran layar, bisa 75% atau 100%. Itu bisa. Dan selanjutnya tombol ukuran jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil maksimal dan sesuai keinginan. Selanjutnya nama books, penamaan sesuai pembuatan formula. Sel aktif, posisi kursor pada layarnya. Next, laptop saya delay ini. Lihat seperti berikut contoh. Jadi kita menamai dokumen kita menurut kabar. Penjelasan menu Microsoft Excel. Space Excel, kotak-kotak untuk tombol S sebelum bekerja. Ini juga ada tuh X. Contohnya ini untuk meng-close atau menghapus ya. Dan penjelasan selanjutnya ribbon tidak perlu jauh berbeda dengan Microsoft Word. Tombol ini memberikan kemudahan pada user dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen pada Microsoft Excel. Kayak mengubah font menjadi font yang lebih menarik gitu untuk kita-kita yang mengeditnya. Selanjutnya terdapat beberapa menu pada ribbon seperti Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Selanjutnya, setiap menu pada ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya pada menu saya ambil dari salah satunya tuh ada font untuk mengubah font ya. Sama halnya seperti Microsoft Word. Mini toolbar yang this aktif
Akita akses dan berikut adalah tampilannya. Next ke pertemuan 10 selanjutnya ya. Bentar karena namanya jadi agak ngelag gitu. Formula dasar Microsoft Excel. Fungsi aritmatika yang bisa digunakan pada Microsoft Excel ialah sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Office Excel. Salah satu dari macam rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas, yaitu tadi ya, sum, max, min, average, dan count. Langsung saja kita ke Excel-nya untuk memberikan contoh. Untuk ini sama dengan pertama ditambah nilai UAS, nilai kedua. Enter. Lalu kita untuk penggunaan rumus max kayak gini sama dengan max kita blok nilai 2 ini, kita enter. Untuk penggunaan rumus min seperti ini ya. Untuk rumus average seperti ini. Untuk sum ya, rumus sum itu seperti ini. Next. Kita sudah contohkan tadi ya. Next ke pertemuan selanjutnya.
10 lagi. Formula dasar pada mikroskop Excel itu ada ada di sini ada rumus lagi, yaitu di sini ada table rumus atau fungsi atau kegunaan. Dan rumus C itu adalah array pengambilan karakter dari sebelah kanan. Selanjutnya left, ambil karakter dari sebelah kiri. Selanjutnya ada mid, pilih berapa karakter dari tengah. Upper, ubah tulisan menjadi besar semua. Tulisan menjadi kecil semua. Proper, ubah tulisan pertama menjadi kapital. Dan selanjutnya ada if, berikan pilihan pencabangan seperti berhasil atau gagal. Selanjutnya kita di sini dikasih gambaran untuk menggunakan rumus reg. Kita kasih contoh dengan reg dari 6 karakter. 6 karakter dari sisi kanan. Tuh. Namanya seperti ini. Rumus left, mengambil dari sebelah kanan left. Mengambil dari sebelah kiri ini. Kita kasih contoh sama dengan left, kita ambil 6 karakter. Kurang lebihnya seperti ini untuk penggunaan left. Selanjutnya untuk tampilan lab kurang lebihnya seperti ini kayak yang tadi. Selanjutnya kita untuk menggunakan rumus mid ya. Sama dengan mid, 3, 5.
Kurang lebihnya penggunaan meat seperti ini ya. Next, kita ke upper untuk memperbesar, jadikan busanya itu kapital semua. Sama dengan upper, enter. Gini kurang lebihnya untuk upper. Dan selanjutnya ada lower. Lower ini untuk memperkecil tulisan ya. Dan ya kurang lebihnya seperti ini untuk penggunaan lower. Selanjutnya ada proper. Proper ini memberikan huruf kapital di awal. Sama dengan jadi proper ini untuk memberikan huruf kapital pada awal kata ya. Kurang lebihnya seperti itu. Next. Rumus di sini sudah kita kasih ini saja, kita kasih contoh ulang. Untuk rumus if ini kita klik sama dengan if sama dengan 70 titik koma lulus gagal. Saya sudah kasih rumus 70, berarti yang nilainya di bawah 70 itu gagal ya.
Kita ganti saja ini 75 coba. Berarti yang nilainya di bawah 75 itu gagal ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Eh, Bagaimana jika kriterianya memiliki dua macam atau nilainya ini memiliki dua nilai? Contoh ya, baik saya contoh. Setelah if kita menggunakan rumus n seperti ini, dengan if n. Untuk penggunaan ini seperti ini ya. Ya, bagi untuk grade kita kasih contoh sama dengan if nilainya besar sama dengan 90 koma A. Kita salin saja ya biar cepat. Ctrl P, ininya diganti 75. Dan untuk grade kurang lebihnya seperti ini ya. Next.
Selanjutnya dan lookup atau formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau data ke bawah. VLOOKUP, vertical lookup sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Contoh rumusnya VLOOKUP, master table, kolom keberapa yang akan kita ambil, true atau false. Di mana yang pertama cell master, data yang judulnya sama dengan tabel master table, master yang kita buat sebelumnya atau data original. Kolom beberapa, kita akan mengambil kolom yang berapa dari data tersebut. Untuk memastikan data tersebut, kita menggunakan true atau false, biasanya bernilai 0. Cek. Langsung saja kita contoh untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Untuk VLOOKUP kita akan mencari nama customer, dan di sini ada tabel nama customernya. Kita klik sama dengan B2. Ini B2-nya nomor pesanan yang pertama ini, titik koma 2.0. Kita enter dan nama pesanan, nama customer, nomor pesanan 106 itu kan Fiona. Nah, dari sini itu Fiona 106. Lalu akan ambil datanya dari ini, kita ke ambil, lalu akan muncul di sini ya. Untuk ini juga VLOOKUP untuk domisili, ini tabelnya VLOOKUP itu tabelnya ke bawah ya. Dan untuk HLOOKUP ini tabelnya ke samping. Ini untuk HLOOKUP kita sama dengan klik domisilinya, blok tabel ke samping ini, titik koma 2.0 kita enter. Nah, untuk nama pengirimannya ini sudah muncul ya. Palembang itu pengirimannya 2 hari. Next. Pengguna formula dan fungsi sort dan validasi sumber data informasi yang akurat, mutakhir, yang mempunyai data yang sangat akurat dengan diperlukan oleh user atau pengguna, sehingga pengguna manajemen data sangat diperlukan. Beberapa cara untuk manajemen data antara lain pengolahan data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem, akurasi yang sudah di-set sesuai dengan standar, kemudahan dalam penyimpanan data, maintenance atau pemeliharaan data tersebut, security atau keamanan untuk data, pengorganisasian di mana dapat disusun untuk kebutuhan informasi dan user, sumber pengambilan data yang akurat. Begini kurang lebihnya gambarannya. Microsoft Office Excel mempunyai fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perekapan data. Salah satunya bernama pivot table, di mana yang sangat baik, sangat banyak atau kompleks dapat direkap dengan begitu mudahnya. Pivot table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja karena penggunaannya yang mudah dalam melakukan analisa data.
Hampir setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan menggunakan pivot table ini. Sebagai contoh, kita akan membuat sebagai contoh di sini sudah dibuatkan pivot table penjualan komputer dalam waktu 1 tahun. Sini ada simulasi contohnya pivot table. Buat ya table master seperti pada gambar bawah ini nih. Kurang lebihnya seperti itu. Next. Pengertian grafik dapat meningkatkan efisiensi, efisiensi, efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Beberapa dalam mensimulasikan grafik chart line atau P dapat dipresentasikan sebagai berikut. Kita dapat mengolah data dengan menggunakan bantuan menu tersebut. Pembuatan grafik dengan menggunakan bar chart. Buatlah gambar sebagai berikut untuk menggunakan data pertemuan sebelumnya. Ini data yang tadi ya, penjualan komputer itu. Next. Pengenalan dashboard. Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibilitasnya dalam menyajikan data secara visual. Fungsi dashboard adalah visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibilitasnya dalam menyajikan data secara visual. Visual dashboard tersebut memungkinkan kita untuk membuat data mentah menjadi visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Ini membuat kita dan pemangku kepentingan untuk dengan cepat melihat tren, pola, dan perbandingan dalam data. Next, untuk dashboard mungkin segitu saja. Pengertian progress bar. Progress bar adalah sebuah tampilan grafis yang menunjukkan kemajuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Biasanya progress bar digunakan untuk memberikan informasi visual kepada pengguna telah berjalan atau berapa persen yang telah diselesaikan dari total pekerjaan yang harus dilakukan.
Fungsi proses bar memberikan feedback visual. Progress bar memberikan feedback visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berlangsung. Ini membantu pengguna untuk memahami status dari proses tersebut tanpa perlu membaca teks atau informasi tambahan. Memperkirakan waktu tersisa dengan melihat proses pengguna dapat memperkirakan seberapa lama lagi progres tersebut akan berlangsung. Hal ini membantu pengguna untuk mengatur waktu mereka dengan lebih efisien dan menghindari kebosanan karena menunggu. Next, untuk pertemuan selanjutnya ini kita sudah ganti aplikasi yaitu Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah Microsoft PowerPoint sangat banyak digunakan di kalangan profesional atau akademis. Salah satu contohnya adalah ketika sedang di kelas, dosen akan menyampaikan materi melalui Microsoft PowerPoint. Mahasiswa melakukan presentasi tugas akhir skripsi. Maka dari itu proses pembelajaran menggunakan media presentasi sangat direkomendasikan agar dapat meringkas materi yang memberikan poin-poinnya saja atau rangkumannya. Seperti ini materi-materi yang saya buka ini itu namanya PowerPoint-nya. Fungsi PowerPoint menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang rusak, yang tidak yang susah, sulit untuk dipahami sehingga menjadi kelihatan lebih nyata, lebih real atau lebih mudah dipahami. Yang kedua membuat pelajaran lebih menarik dan lebih berkesan sehingga lebih lama diingat oleh peserta didik. Yang ketiga membuat pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan animasi, video, dan audio. Dapat membantu memperjelas konsep. Untuk Microsoft PowerPoint saya tidak bisa mencontohkannya karena saya belum praktek di kuliah saya ya, karena ini online. Next, menambah slide. Bukalah program PowerPoint kita, selanjutnya tambahkan 2 slide sehingga kita mempunyai 3 slide. Silakan buat slide kedua menggunakan cara satu menggunakan tool di ribbon dan slide ketiga menggunakan cara 3 menggandakan slide. Berikut penjelasan pembuatan slide. Kita masuk ke ya. Di sini ada new slide. Kita tambahkan saja slide dari situ ya. Untuk menambahkan slide, next. Microsoft PowerPoint dapat menjadi media menjadikan suatu dokumen dari dokumen Microsoft Word. Pesan yang dibuat dapat dibuat dengan efektif dan menarik sehingga pembaca atau audiens lebih mudah menangkap maksud dan tujuan yang disampaikan. Gambaran PowerPoint yang sudah jadi kurang lebihnya seperti ini. Next. Animasi dan hyperlink. Microsoft PowerPoint memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik seperti memasukkan teks, gambar, dan video serta transisi. Microsoft PowerPoint memiliki 4 animasi objek. Yang pertama, entrance, memunculkan objek ketika
presentasi dimulai. Saat sudah dimulai slideshow, maka animasi interest akan muncul. Yang kedua, emphasis. Pemberian animasi pada objek tertentu sehingga objek terlihat lebih menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, monotone patch. Sesuai dengan namanya motion, maka objek akan bergerak perlahan seperti animasi yang dibuat dari gabungan banyak gambar. Yang tiga, kit. Animasi untuk mengeluarkan objek biasanya digunakan untuk penutup materi. Next, keterangan dari kotak dialog insert hyperlink ini di atas ya. Dari slide kelima, oke, selanjutnya tulisan dapat melakukan hyperlink dari slide ketiga ke slide yang kelima. Keterangan dari kotak dialog insert hyperlink. Yang pertama, exiting file or web page, membuat link ke data atau website. Yang kedua, ada place in this document, membuat hyperlink dokumen yang ada. Yang selanjutnya, create new document, pembuatan link slide baru. Email address, dapat melakukan link ke email. Untuk pertemuannya sudah habis ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar hati karena saya cuma memahaminya segitu doang ya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan untuk Bapak atau Ibu yang mendengar, yang menonton. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.